Selamat pagi, siang, dan selamat malam. Gimana kabar kawan? Semoga dalam keadaan baik. Hai semuanya, kasus kali ini datang dari Riau, di mana kasus ini adalah kasus yang menurut saya sendiri sangatlah gila, di mana salah satu korban berakhir menjadi rendang. Untuk itu, mari kita ceritakan. Muhammad Delvi, seorang anak dari dukun kondang yang tinggal di desa Perawang, Kabupaten Siak, Riau. Ayahnya seorang dukun bernama Basri Tanjung. Ayah Delvi sangat dihormati. Bagaimana tidak? Dia bisa mengobati berbagai macam penyakit, dan profesi dukun itu menjadi sumber penghasilan utama dukun Basri Tanjung. Ibu Delvi berprofesi sebagai pedagang sate, dan dua kakak kandungnya pun meneruskan bisnis ibunya. Dua kakak kandung Delvi sudah merantau keluar kota, sebab ingin hidup mandiri. Delvi sendiri mempunyai sifat pemalu dan tertutup. Namun, sejak kecil dia sudah diajak bapaknya untuk berkecimpung di dunia perdukunan. Saat itu pernah, Delvi dimandikan dengan 7 macam bunga dan 7 macam air dari 7 sumber yang berbeda, karena ayahnya beranggapan bahwa Delvi lah yang bisa meneruskan profesi ayahnya. Di samping itu, ayah Delvi pun sudah sakit-sakitan. Namun, syarat meneruskan ayahnya sangat tidak wajar, di mana Delvi harus mengumpulkan 7 penis dari 7 bocah yang sehat. Namun saat itu Delvi berpikir bahwa pekerjaan ayahnya sangat menjanjikan, di mana memang Delvi yang hanya lulusan SD menganggap pekerjaan ayahnya bisa menjadi sumber mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Saat itu Devi masih membantu kakaknya berjualan sate gerobak. Namun 3 tahun berjualan sate, pikiran Delvi terus menggebu-gebu untuk meneruskan profesi ayahnya sebagai dukun. Januari 2013, di mana Delvi mulai mencari korban, di mana saat itu pintu kejahatan terbuka lebar. Delvi pun akrab dengan bocah-bocah di sekitar pangkalan sate kakaknya. Febrian Della, bocah yang berusia 5 tahun, sangat dekat dengan Delvi. Langsung saja, saat itu Delvi mengajak Della bermain ke semak-semak. Dan benar saja, di sana Della dihabisi oleh Delvi, di mana bagian penis Della dipotong dan diiris dengan cutter. Sungguh kejam. Tubuh Della pun langsung dikubur di tempat itu, di mana tempat itu memang jarang dilintasi oleh orang. Saat itu Delvi berhasil mendapatkan 1 penis bocah dan harus mencari 6 penis lagi. Keluarga Della pun panik, sebab anaknya tak kunjung pulang. Setelah berbulan-bulan mencari, mereka pun belum mengetahui bahwa yang menghabisi nyawa anaknya adalah Delvi, tukang sate dekat rumahnya. Habis kejadian pembunuhan pun Delvi pindah. Dia sekarang menjadi tukang antar galon. Namun sekarang dirinya banyak termenung. Setelah 2 bulan kerja menjadi tukang galon, Delvi pun pamit kepada bosnya untuk pulang, dengan alasan untuk menjenguk bapaknya yang sakit-sakitan. Setelah meminjam uang dengan bosnya, yang katanya uang itu buat pengobatan ayahnya, sampai di Bengkalis setelah Delvi ini nikah lari dengan pacarnya, yang bernama Dita Desmanasari. Dan saat itulah Dita ini menjadi partner Delvi untuk mencari penis-penis lainnya, yang memang syarat itu harus segera terpenuhi sebelum ayah Delvi meninggal. Sebab saat itu memang ayah Delvi ini sudah sakit parah. Juli 2013, di mana Acik yang berusia 40 tahun yang mempunyai keterbatasan mental pun menjadi sasaran empuk. Langsung saja, saat itu Acik diajak ke semak-semak di desanya dan langsung dieksekusi. Delvi pun langsung memotong penis Acik menggunakan cutter. Tubuh Acik pun langsung dikubur di tempat itu dengan dikubur seadanya, karena memang tempat itu jarang dilewati orang. 2 Agustus 2013,
Setelah beberapa minggu pembunuhan Ajik, Delvi dan Dita pun menemukan korban baru. Bocah itu bernama Al-Iksan, yang baru berumur 9 tahun. Modus mereka berdua adalah mengajak Iksan mancing. Iksan diiming-imingi sungai yang banyak ikannya. Langsung saja, Iksan dibawa ke sungai yang sepi, dan setelahnya langsung penis Iksan langsung dipotong menggunakan cutter. Tubuh Iksan pun dikubur seadanya di tempat itu. Sekarang sudah ada 3 korban yang dihabisi oleh Delvi. Sontak keluarga Iksan pun panik, dibantu oleh warga untuk mencari Iksan. Namun hasilnya nihil. Iksan tidak ditemukan saat itu. Lagi dan lagi, Delvi pun dengan gampangnya lolos. Delvi pun berambisi mencari 4 korban lagi sebelum ayahnya meninggal. Selepas kejadian itu, Delvi dan Dita balik ke tempat kerjaannya, menjadi tukang galon. Kembali ke tempat kerja sembari mencari korban selanjutnya. 14 Agustus, di tahun yang sama, mereka pun menemukan calon korban berikutnya. Bocah nahas itu bernama Randy, yang masih berumur 10 tahun. Modus Delvi adalah mengajak Randy jalan-jalan, bonceng 3 bersama Dita. Di tengah jalan mereka mampir ke warung, dan Delvi pun membeli cutter dan kantong kresek. Setelahnya mereka bertiga lanjut jalan, sampai di makam desa yang saat itu memang sepi. Disitulah nyawa Randy dihabisi. Delvi pun langsung memotong penis Randy dan dimasukkan ke kantong kresek yang dibelinya tadi. Sama seperti korban-korban sebelumnya, tubuh Randy pun hanya dikubur seadanya. Sampai sore Randy tak kunjung pulang. Orang tua yang dibantu warga pun mencarinya, hingga mereka pun lapor ke polisi. Namun nahasnya, jasad Randy tak ditemukan saat itu. Lagi dan lagi, 2 pasutri kejam itu lolos. Bulan Maret tahun berikutnya, Delvi dan Dita pun pulang ke Bengkalis, sebab mereka mendapat kabar bahwa ayah Delvi sedang kritis. Dan benar saja, sampai di kampung halaman, ayah Delvi sudah meninggal. Kepergian sang ayah tak menyurutkan hasrat Delvi. Delvi sangat percaya, walau ayahnya sudah meninggal, namun ilmu ayahnya masih bisa diturunkan, mengingat sudah 4 penis yang dikumpulkan. Bulan Maret, Delvi menemukan calon korban berikutnya. Ia adalah Akbar, bocah yang masih berusia 9 tahun. Modusnya mirip seperti Randy. Akbar diajak jalan-jalan bonceng 3, dan di kebun yang sepi langsung dihabisi dan diiris bagian penisnya. Sama seperti keluarga yang lain, keluarga Akbar pun tak mengetahui jasad dari Akbar. Lagi dan lagi, Delvi dan Dita pun lolos. Namun setelah korban kelima, Dita dan Delvi pun cerai. Pengakuan dari Dita karena tidak sanggup dengan paksaan Delvi untuk melakukan kejahatannya. Di samping itu, Dita juga kerap menerima KDRT dari Delvi. Setelah pisah dari Dita, Delvi pun kembali ke kampung halamannya untuk mencari kawan dalam melakukan kejahatannya. Sufyan. Setelah diiming-imingi 500.000 untuk 1 penis, Sufyan pun menerima penarawan Delvi. Esoknya pun mereka mencari korban. Marjevan. Bocah 8 tahun ini sedang mandi di sungai dengan teman-temannya. Dia sontak riang ketika Delvi dan Sufyan mengajaknya jalan-jalan naik motor dan diiming-imingi untuk dibelikan jajan. Di tengah jalan mereka mampir di warung, dan benar saja, Marjevan pun dibelikan jajan. Namun nahasnya, jajan tersebut menjadi jajan terakhir untuknya. Lanjut jalan, Marjevan diajak ke hutan yang sepi, dan benar saja, mereka langsung menghabisi nyawa Marjevan.
Delphi pun langsung memotong penis bocah itu. Tubuhnya langsung dikubur dan ditutupi ranting pohon. Sama seperti yang lainnya, keluarga Marjivan tidak pernah menemukan jasad dari Marjivan saat itu. Namun setelah menghabisi nyawa Marjivan, apa yang Delphi janjikan ke Sufyan tidak bisa ditepati. Sebab saat itu memang Delphi tidak mempunyai uang sebanyak itu. Timbullah pikiran gila dari keduanya. Untuk korban ketujuh, mereka akan menguliti tubuh korban dan menjualnya. 18 Juli 2014, mereka pun mencari mangsanya di sungai, yang memang sungai tersebut digunakan anak untuk mandi. Madeva, bocah 10 tahun, yang saat itu sedang bermain dengan teman-temannya. Dan modusnya pun sama. Madeva diajak jalan-jalan bonceng 3. Di tengah desa mereka mampir ke warung untuk membeli cutter dan kantong kresek. Dan sampai di sungai yang sepi, Madeva pun dieksekusi dan dipotong penisnya menggunakan cutter. Kejamnya lagi, tubuh Madeva ini dimutilasi dan diambil daging dan juga jeroannya. Setelah dipotong-potong, bagian-bagian tubuh Madeva pun dimasukkan ke 7 kantong kresek dan siap untuk mereka jual. 6 kresek pun berhasil mereka jual di warung tua dan warung makan. Mereka berhasil mendapatkan 200.000. Delphi pun berhasil memenuhi syarat ayahnya, mengumpulkan 7 penis. Delphi pun siap melakukan ritualnya. 7 penis itu dimasukkan ke wadah yang berisikan air dan bunga. Kemudian air itu pun digunakan Delphi untuk mandi. Itu merupakan syarat yang diperintahkan ayahnya, agar ilmu sang ayah bisa turun ke Delphi. 20 Juli 2014, keluarga Madeva terus-menerus mencari di mana Madeva berada, yang sudah 2 hari tak meninggalkan jejak. Di samping itu, seluruh warga juga heboh, karena di desa itu banyak bocah laki-laki yang hilang. Kejadian itu pun menjadi berita besar. Polisi pun turun tangan untuk menyelidiki kasus tersebut. Untungnya ada warga yang melihat sebelum tewasnya Madeva. Warga itu pun memberi saksi kepada polisi bahwa Madeva bersama Delphi dan Sufyan berboncengan sebelum kejadian nahas itu. Kesaksian itu pun menjadi modal utama terungkapnya kejahatan yang dilakukan oleh Delphi. Polisi pun bergegas mencari keberadaan Delphi dan Sufyan. Dan benar saja, polisi berhasil meringkus keduanya di kediaman masing-masing di Desa Pinang, Sebatang Timur, Riau, tepat 4 hari setelah pembantaian korban terakhir. Setelah diperiksa polisi, Delphi pun mengakui kekejamannya. Bahkan di tas sang mantan istri pun ikut terseret, karena pernah membantu Delphi dalam melakukan kejahatannya. Di samping itu, Delphi menunjukkan di mana dia mengubur korban-korbannya, karena memang tak ada satupun korban yang ditemukan sebelumnya. Benar saja, korban Dilva pun ditemukan seluruhnya, walaupun rata-rata dari jasad mereka telah menjadi tulang belulang. Seluruh keluarga pun geram dan kaget bukan kepalang. Nasib anaknya meninggal di tangan Delphi, sang calon dukun ini. Apalagi orang tua Madeva yang mengetahui bahwa tubuh anaknya telah dijual ke kedai tua untuk dikonsumsi. Orang-orang yang membeli daging dari Delphi pun sontak kaget setelah mengetahui bahwa daging yang dimakannya bukan daging sapi, melainkan daging manusia. Saking jahatnya Delphi, kelakuannya bukan lagi kelakuan manusia. Bagaimana tidak? Bocah kecil yang belum tahu apa-apa dibuat jadi rendang, hanya untuk memenuhi hasrat tidak wajarnya. Saat sidang putusan semua orang sontak menangis. Hakim pun tak kuasa menahan tangisnya saat membacakan kronologi kejadian. Hukuman mati pantas dijatuhkan kepada ketiganya.
Semoga tidak ada lagi Delphi-Delphi yang lainnya. Semoga kejadian ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita. Tetap berbuat baik kepada semuanya. Oke, cukup sekian kisah pilu yang dialami 7 korban dari Delphi. Jika ada salah kata ataupun informasi yang kurang tepat, kasat kusut mohon maaf. Teman-teman juga bisa menambahkan informasi di kolom komentar. Nantikan kisah, kasus, misteri, dan cerita sejarah lainnya di channel Kasat Kusut ini. Dan akhir kata, selamat pagi, siang, dan selamat malam.